Sudah pada sarapan semua belum ini ya? Belum. Mana dia bisa bantu sarapan. Oh gitu. Ada soto dekat sini, Ya, itu pojokan itu. ya, soto anget yang apa itu? Ada tengkleng juga situ kan. Oke, baik kita mulai. Ngapunten Bapak Ibu, ini saya ngisi dulu ya karena nanti saya mau ada rapat ya ngapunten jam 8 nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya kegiatan kita berjalan lancar, ya, diberikan perlindungan dan juga kemanfaatan. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Cukup, matur nuwun. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, Kriya sehat? Bisa, alhamdulillah. Ya, kemarin Bu Dokter sudah ngasih apa? Senam. Oke. Senam napas segitiga. Oke. Ini sambil mengulas yang kemarin. Siapa tahu lupa. Terus senam apa lagi? Senam kaki diabetik. Oke. Apa lagi? Nggak diingat itu. Dipraktekkan kemarin. Oke, baik. Dianjurkan berapa kali sehari? 1 kali. Seminggu berapa kali? 1 kali. Minimal sehari sekali ya. Seminggu sekali toh. Setiap hari ya. Ya, karena itu termasuk apa itu latihan fisik ya yang kan ada 3 ya latihan fisik ya. Latihan fisik yang teratur ukur, kemudian latihan fisik yang untuk otot, kemudian latihan fisik yang kardio. Nah, kalau yang senam kemarin diajarkan Bu Dokter, senam kaki diabetes termasuk latihan fisik yang untuk otot. Ya, melancarkan peredaran darah, makanya hitungannya ada hitungan 1 sampai 8 atau 1 sampai 10. Nah, itu. Nah, dan itu harus dilakukan tiap hari. Beda kalau latihan fisik yang seperti jalan kaki, lari, bersepeda, berenang, itu ada targetnya 150 menit per minggu ya. Termasuk kalau senam juga untuk kardio ya, berenang dan sebagainya. Oke, sudah dilakukan? Insya Allah. Ada ya insya Allah, ada ya alhamdulillah. Ini bisa pengertiannya 2. Iya, oke. Mulai rutin dilakukan. Ya, apa yang kita sampaikan, terutama yang praktek-praktek itu, monggo mulai dilakukan supaya terasa manfaatnya. Kalau hanya sekedar sebagai pengetahuan, nanti kurang terasa manfaatnya. Ya, baik. Pagi hari ini saya agak sedikit berbeda. Ya, kalau kemarin sudah beberapa kali senam kita sampaikan. Nah, ini termasuk penanganan penyakit kronis juga. Ya, penanganan penyakit kronis. Kalau kemarin sudah senam, kita akan berbicara mengenai diet sehat. Nah, diet sehat terutama di sini ada yang masih muda enggak? Lansia, Pak. Hah? Lansia. Oh, masih ada satu tuh yang masih muda tuh di pojokan itu. Iya. Di sini sudah pralansia atau lansia? Lansia, ya sudah, alhamdulillah. Baik. Jadi diet sehat. Diet sehat itu tidak hanya sekedar pembatasan makanan. Kalau orang-orang biasanya bilang diet, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, hindari ini, hindari itu, ya kan? Nah, kalau diet sehat itu sebetulnya kuncinya adalah pengaturan makan.
Pengaturan makan termasuk pengaturan jenis makanan, pengaturan porsinya, pengaturan waktu makannya. Jadi bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Karena selama ini memang mindset kita adalah dibatasi. Diabetes nggak boleh yang manis-manis. Hipertensi nggak boleh yang asin-asin. Ya kalau nggak boleh semuanya, terus mau makan apa? Tinggal yang asam-asam toh. Yang asam, pedes, pahit. Wah, bahaya ini. Ya, mindsetnya harus kita rubah mulai sekarang. Ya, boleh manis loh. Nanti, tapi jangan dipelintir loh ya omongan saya nanti. Diabetes boleh manis, hipertensi boleh asin, gorengan. Namun porsinya, nah itu ya porsi. Nah, terus waktunya ya. Jadi mulai kita perbaiki. Nanti kalau bicara dengan orang lain ya, tetangga saudara harus komplit. Ah, kemarin Pak Dokter bilang diabetes boleh manis-manis. Wah, titik sampai situ, bahaya. Yang hipertensi boleh kok ya gorengan, yang asin-asin, wah bahaya kalau titiknya sampai situ. Harus ada lanjutannya. Ya, boleh asalkan porsinya sesuai, kemudian waktunya juga sesuai. Nah, kenapa kok ini harus mulai diperhatikan? Ya, kita ingat kembali ya, usia di atas 40 tahun, jam biologis kita atau kemampuan biologis kita itu sudah mulai turun. Ya, sudah mulai turun. Kemampuan pencernaan, kemampuan enzim-enzim yang ada di dalam saluran cerna mulai menurun semuanya, semua turun kemampuannya. Ya, baik itu ya kemampuan untuk mencerna gula, kemampuan untuk mencerna garam, itu semua mulai turun. Bahkan di usia di atas 60 tahun, 70 tahun, ya, kemampuan mencerna makanan biasa pun juga turun. Yang dirasakan apa? Nafsu makan turun. Nafsu makan turun. Nah, di sini yang sudah nyun sewu, yoswonya di atas 70 tahun. Siapa yang daharnya porsinya sama dengan usia 40 tahun? Nggak mampu. Iya. Sebetulnya ukuran perutnya tuh masih sama. Ukuran lambungnya tuh masih sama. Ah, enggak, masih sama. Cuma kemampuan mencernanya yang semakin berkurang. Sehingga kalau pada usia seperti saya, kemampuan mencernanya masih cepat kosong lambungnya. Tapi yang usia sudah di atas 60-70 tahun, kemampuan mencernanya berkurang. Sehingga pengosongan lambungnya juga berkurang. Terasanya masih penuh terus. Ya, terus nafsu makannya ikut-ikutan jadi turun. Nah, terus tidak mau dahar. Tidak mau dahar, perutnya terus kosong, kebiasaan. Lambungnya kena. Ya. Nah, ini harus disadari semuanya. Harus kita sadari bersama. Nah, karena ini nanti akan menjadi kunci bagaimana kita melakukan penata laksanaan berikutnya. Ya. Oke. Tadi sudah penurunan fungsi. Ya. Yang diabetes tidak hanya lambungnya. Pankreasnya juga mulai menurun fungsinya. Sehingga kemampuan produksi insulin juga turun. Ya, yang diabetes itu biasanya lebih cepat dibandingkan yang tidak menderita. Kemampuan otot, kemampuan sel-sel untuk menyerap gula itu juga menurun. Ya. Kemampuan tubuh memanfaatkan gula yang kita makan juga menurun. Oh enggak? Sehingga disebut dengan istilah kalau medis itu resistensi insulin. Ya, insulinnya ada di dalam tubuh kita, tapi tubuh nggak mau pakai. Nggak mau pakai. Padahal insulin dipakai untuk menyerap gula.
menyerap gula supaya bisa dipakai oleh badan. Itu butuh bantuan insulin. Nah, kemampuan yang menurun dari tubuh kita mengakibatkan insulin tidak bisa atau mulai berkurang pemakaiannya. Akhirnya ya gulanya naik. Nah, ternyata insulin ini banyak digunakan oleh otot. Jadi kalau lansia, apalagi sudah males, ya ngapunten, males gerak, ya, karena nyun sewu lututnya bermasalah, encoknya kumat, ya, jadi semakin males bergerak. Iya, lebih banyak duduk, tiduran, malu. Apalagi sekarang ada HP ya, semakin sering ngeloni HP. Ya, maka massa otot akan semakin mengecil. Kalau massa otot semakin mengecil, ya insulin semakin nggak banyak yang dipakai. Makanya salah satu kita pengelolaannya adalah olahraga dengan teknik pembentukan massa otot. Sudah dicoba, dipraktekkan setiap hari, pakai aqua diisi, sudah pasir, sudah sampai hitungan berapa? Baru sampai 6 atau sudah sampai 12? 12, berarti kurang bebannya, harus ditambahi. 8 hitungan. 8 hitungan itu terasa berat. Oke, lanjutkan. Itu masih Pak tambahin. Tambah lagi bebannya. Enggak tambah hitungan. Bukan, tambah bebannya. Bebannya tambahi, betul. Nah, botolnya sudah terisi penuh. Ya, tambahi apalah. Stagen atau apa dibunuh. Batu. Enggak, bukan hitungannya tambahi. Bebannya ditambahi. Ya, biar ototnya bisa terbentuk. Nah, kalau sudah ditambahi bebannya sampai 8 hitungan, udah berat ya, sampai 8 ya sudah cukup bebannya. Nah, dilatih terus dengan beban yang sama sampai nanti hitungannya bisa sampai 12 lagi. Nah, itu berarti ototnya sudah mulai terbentuk. Gitu ya. Jadi caranya begitu. Bebannya tambahi, jadinya setengah kilo jadi 3/4 kilo. Sampai 8. Nah, nanti dilatih selama seminggu. Wah, ini kok sudah mulai enteng ya. Sudah sampai 9. Minggu berikutnya sampai 10. Minggu berikutnya sampai 12. Itu berarti tandanya ototnya sudah mulai terbentuk. Ya, kalau otot sudah mulai terbentuk, insulinnya berarti sudah mulai terpakai. Nah, biasanya nanti gula darahnya juga akan bertahap turun-turun. Nah, yang hipertensi pun juga begitu. Ketika otot kita terbentuk dengan baik, otomatis apa? Pembuluh darahnya juga akan lebih lancar. Ya, kan otot itu butuh nutrisi. Butuh nutrisi, dia butuh suplai darah. Nah, yang menyuplai apa? Pembuluh darah. Pembuluh darahnya akan lebih lancar. Nah, dinding pembuluh darahnya juga menjadi lebih lentur dengan kita melatih otot tadi. Ya, jadi tidak hanya yang diabetes yang latihan beban, hipertensi pun juga. Yang sehat, apalagi harus ya. Oke, kita kembali ke pengaturan diet. Nah, karena fungsi fungsi tubuh yang menurun tadi, sehingga kita perlu penyesuaian dalam pola makan. Ya, kalau porsinya tadi 1 piring, ya boleh dikurangi jadi setengah piring. Nah, masih terasa penuh, kurangi lagi. Masih terasa penuh lagi, nggak mampu, kurangi lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, ada alarm badan. Nanti ada alarm badan. Ketika porsinya sudah semakin sedikit, badannya ikut lemes. Nah, itu warning. Itu alarm badan. Jangan diabaikan. Nah, artinya kalorinya Anda kurang. Kalori yang dimasukkan, makanan yang dimasukkan, jumlahnya kurang. Dan terus gimana Pak Dokter? Ini saya makan 3 sendok udah terasa penuh. Solusinya apa? Minum susu. Susu komir. Ya.
Apa? Susu tak? Apa? Isinya ditambah gizi. Tambah gizi. Oke, apa lagi? Sayuran. Sayuran. Oke. Sama buah-buahan. Oke. Apa lagi? Istirahat. Istirahat. Nah, tubuh masih teriak-teriak, saya kurang. Saya kurang nutrisi, ayo tambahin nutrisinya. Tidur aja. Biar badannya teriak-teriak, enggak apa-apa. Minum vitamin. Oke. Nah, ini yang perlu dibetulkan persepsinya, yaitu dengan cara ngemil. Loh, ini Pak Dokter Adil malah mengizinkan ngemil loh. Ini jangan, titiknya jangan sampai di situ toh ya. Cemilannya harus cemilannya sehat. Ya. Jangan cemilan yang berbahaya, gorengan. Gini Bapak Ibu. Gorengan boleh. Boleh, tapi harus ada tapinya. Ini gorengannya apa biasanya? Tahu, tempe, bawang, singkong. Wah, gorengan itu apa? Nutrisi apa yang banyak di situ? Lemak. Oke. Kira-kira kalau kita makan makan makanan yang banyak mengandung lemak sama banyak mengandung karbohidrat, mana yang biasanya paling sering kita makan? Contoh, nasi atau jagung, singkong yang direbus ya, dengan ati rempelo, usus, paru, santen, lodeh, mana yang banyak di dahar? Yang nasi. Siapa yang banyak dahar? Ati, rempelo, paru, jeroan? Sudah enggak? Kenapa enggak? Kolesterol tinggi. Nah tadi dahar gorengan, enggak takut kolesterol? Oh, asam urat. Oke. Lah gorengan tahu tempe. Tahu tempe itu juga bikin asam urat naik. Oh, cuma 2. Satu hari 2. 2 piring atau 2 biji. Saya kira 2 angkatan itu. Angkatan gorengan. Oke, baik. Gorengan itu memang banyak kolesterol. Nah, supaya penjenengan aman dahar gorengan, maka kita harus mengurangi asupan yang lain yang berpotensi meningkatkan kolesterol. Apa itu? Sayur. Tadi nggak dahar jeroan, tadi nggak dahar lodeh. Potensi. Sayur doang sama buah. Ya harus dikurangi apa? Bayam dikurangi. Ya? Oh ya kalau kebanyakan. Oh ini harus dikurangi kok. Ya, ini gini, Bapak Ibu, yang namanya karbohidrat itu ya di dalam tubuh dipecah menjadi glukosa, ada monosakarida, ada dan sebagainya, pecahan dari karbohidrat. Nah, ketika karbohidrat ini banyak kita konsumsi, banyak makan nasi, banyak makan singkong, banyak makan kentang, sebagainya, lalu tubuh tidak pakai, tidak banyak gerak, ya, tidak banyak aktivitas, maka gula ini akan dirubah menjadi asam lemak, dirubah menjadi lemak, disimpan di dalam tubuh menjadi lemak. Makanya kalau kita dahar gorengan, karbohidratnya juga harus dikurangi. Gitu.
Ada kemarin yang dahar itu, tahu saya makan biasa pagi, siang, sore, tapi cemilannya cuma dikit kok. Enggak, cemilannya cuma 2 biji gitu. Singkong siang, sore juga singkong. Nah siangnya makan apa? Ya makan nasi biasa. Kalau orang Jawa nggak makan nasi, nggak makan. Oke. Nah singkong ini, singkong ini karbohidrat bukan? Karbohidrat. Terus siang makan nasi karbohidrat lagi enggak? Karbohidrat lagi. Sudah lauk bakwan, mie goreng, kerupuk, karbohidrat semua. Iya, Masya Allah ya Bu ya, ternyata yang kita bahas selama ini ya, habis itu munculnya teh manis. Menyenangkan sekali. Ya, kita kembali. Jadi cemilannya harus cemilannya sehat. Cemilannya sehat. Ya. Cemilan yang paling sehat adalah buah dan sayur, betul. Buah dan sayur, cemilan paling sehat. Kenapa? Karena buah dan sayur itu seratnya tinggi. Ya. Serat yang tinggi ketika kita konsumsi, maka di dalam lambung, di dalam usus, dia agak susah dicerna. Ya, kalau susah dicerna, maka biasanya menimbulkan bisa tahan lapar lebih lama. Ya, bisa kenyang lebih lama tanpa menimbulkan kenaikan gula darah, kenaikan kolesterol, gitu. Jadi apa yang harus kita makan? Buah apa silakan. Mau apel, mau pisang, mau pir, ya, mau buah naga, mau pepaya 1 gitu. Mau semangka, melon, silahkan. Ya. Lah dok, nanti kalau kebanyakan gimana? Kembali, kita pada lansia. Mau seberapa banyak sih lansia dahar buah itu? Apel habis 2? 1 aja nggak habis ya. Apalagi yang nyun sewu, giginya sudah mulai tinggal 2 gitu. Ya, 1 aja ngunyahnya agak lama. Tapi itu seratnya bagus. Ya, seratnya bagus. Nah, terus bagaimana kalau minum suplemen atau kayak susu, ya apa itu kan juga kadang ada yang seratnya tinggi. Ya, itu hanya membantu untuk di pencernaan usus. Tapi sementara mulut kita tidak bisa bergerak. Ya, lambung kita tidak bisa ikut mencerna. Karena kalau cairan itu yang bablas langsung ke usus. Ya boleh sih, boleh minum kayak susu kayak yang tadi itu ya, yang tinggi serat silakan. Tapi akan lebih baik juga diimbangi dengan yang bisa kita kunyah. Ya bisa kita kunyah. Untuk olahraga mulut. Jadi olahraga mulut tidak sekedar diskusi dengan tetangga. Ya, tidak sekedar diskusi dengan tetangga atau diskusi dengan teman lain lewat telepon, tapi juga kita ngunyah. Ya, kita harus malu sama sapi. Sapi itu ngunyah terus. Ya, makanya sehat itu giginya itu. Belum pernah kan lihat ada sapi ke dokter gigi? Oke, gitu ya. Jadi penurunan nafsu makan diimbangi dengan cemilan yang sehat. Ya, boleh makannya berkurang tidak apa-apa, tapi selingi dengan dampingi dengan cemilan yang sehat. Nah, sehingga penyakit tidak mudah lemas.
Yang lansia masih bisa tetap aktivitas. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Monggo, Ibu. Tanyanya banyak dong. Oh, satu dulu nanti kasihan yang lain. Anu dong. Hmm. Saya tuh pakai stok masih enak. Hmm. Karena performa dikurangi kan. Oke. Misalnya gorengan, saya udah pakainya pakai minyak jagung. Sekarang Hmm. Sudah itu ya. Oke, baik. Nafsu makan masih baik. Apakah porsinya perlu dikurangi? 3 itu sudah. Nah, sekarang tinggal porsi hariannya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan standar usia? Apakah sudah sesuai dengan standar berat badan dan aktivitas harian? Kalau sudah sesuai, ya tidak usah dikurangi. Nah, caranya tahu bagaimana? Satu, timbang berat badan. Nah, selama masih dalam batas berat badan ideal, oke, ini satu dulu. Yang kedua, cek gula darah secara rutin tiap bulan. Gula darah puasa. Selama masih normal, oke. Nah, kalau yang diabetes, jangan lupa cek HbA1c. Itu kadar gula darah rata-rata harian dalam 3 bulan. Kalau masih di bawah 6, berarti masih baik porsinya. Nah, kalau sudah ada ini lebih, berat badan naik, kemudian gula darah naik, HbA1c, ini perlu dirubah porsinya. Nah, ya. Terus tadi Pak gula jagung, minyak jagung. Nah, sebetulnya semua minyak itu baik. Asal, mesti ada asalnya, mesti ada tapinya. Tapi jangan dipakai berulang-ulang. Boleh. Minyak sawit pun boleh sekali pakai, udah. Iya. Nah, yang mau lebih mahal lagi minyak zaitun. Kalau di luar negeri, saya lihat mereka masak malah pakai minyak zaitun. Sedikit aja pakai, terus untuk numis selesai. Nah, malah sehat-sehat orang luar negeri. Ya, kalau di sini, minyak nggak cuma 1 sendok, 1 entong. Gitu ya Ibu ya. Oke, baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Kram. Oke. Penyebabnya aliran darah ke kaki kurang lancar. Nah, pertanyaan saya malah kemarin senamnya sudah dipraktekkan belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah berapa kali? Sekali, oke. Nanti ditingkatkan sekali sehari, seminggu 7 kali, ya. Betul. Dengan gerakan senam kaki diabetes ya, Bapak Ibu. Kalau kemarin ada yang belum perso, nanti boleh minta videonya ke Mbak Tias atau Mbak Alinda. Mbak, saya minta tolong dikirimi lagi videonya senam kaki diabetes kemarin. Praktekkan tiap hari. Ya, Habis kamu tidur itu. boleh, pokoknya salonggarnya. Ya, kalau tidak ada koran ya wes sudah. Apa? Gerakan yang ke-10 bisa di skip kalau terpaksa nggak ada koran. Ya, kalau bisa cari koran tuh sebenarnya masih mudah sekarang. Saya di perempatan Bangjo tuh kadang masih ada yang jualan koran. Nah, ya kita beli aja lah. Lumayan itu. 5.000 bisa berapa lembar itu? Nah, kalau nggak salah dapat 4 atau 5 lembar. Lumayan buat 5 hari. Ya, buat praktek senam 5 hari. Murah 5.000. Praktekkan tiap hari. Praktekkan tiap hari, Bu. Nanti dicoba dia mati dalam 1 bulan bagaimana perkembangan kakinya. Gitu ya. Bapak Ibu tolong ya dipraktekkan benar-benar ya. Itu ilmunya luar biasa. Ada satu lagi sebetulnya, yang ini memang disarankan dari BPJS dan beberapa pakar, yaitu jalan kaki 335.
Ada yang sudah pernah dengar? Sudah? Jalan kaki 335, yaitu jalan kaki 3 menit jalan biasa, dilanjutkan 3 menit jalan cepat, diulang 5 set. Nah, saya ulangi ya, jalan santai 3 menit, dilanjut jalan cepat 3 menit, diulangi dalam 5 set. Jadi kalau jalan biasa 3 menit, lanjut cepat 3 menit, itu 1 set. Nah, setelah itu diulang lagi, lambat lagi 3 menit, cepat lagi 3 menit, sampai 5 kali pengulangan. Totalnya adalah 30 menit. Nah, sesuai kan? 150 menit per minggu, kalau dibagi 5 berarti 30 menit. Nah, lakukan itu dalam 5 hari sepekan. Nah, ini kemarin juga sudah disampaikan penelitiannya, itu juga efektif membakar kalori, membakar lemak, memperkuat jantung, memperkuat otot kaki. Jadi jalan kaki pelan, 3 menit santai. Tapi disarankan tetap pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu, nanti selesai juga pendinginan. Ya, jadi 3 menit, jalan santai sampai jalan-jalan keliling gitu. Terus begitu sudah 3 menit, mulai cepat. Ya, semampunya kecepatannya. Mau lebih cepat boleh, bukan lari. Ya, beda lari dengan jalan cepat. Nah, setelah 3 menit, santai lagi. Nah, dicoba ya, mulai besok kan, besok hari Minggu. Nah, alhamdulillah. Besok saya favoritnya di The Colomadu. Enak tuh, keliling pabrik itu. Nggak begitu rame. Kalau sore nggak begitu rame. Begitu menjelang maghrib, rame orang jualan di luar. Mampir. Memulihkan kalori yang hilang. Oke, ada lagi yang mau tanya? Hah? 1 jam. Targetnya adalah 150 menit per minggu. Lari tok 1 jam. Oke, silakan. Berarti 1 minggu cuma 3 kali. 1 minggu 3 kali, ya. Disarankan jangan terlalu banyak. Oke. Kalau terlalu banyak, apa? Ya? Kalau terlalu banyak, aku Capek. Capek nanti. Ya? Tiap hari? Kalau kuat. Ya, kalau masih ditawar, maksimal dalam 1 minggu harus ada 1 hari untuk istirahat. Harus ada 1 hari untuk istirahat. Silakan. Oh, 1 minggu ada 1 hari untuk istirahat, tapi bukan berarti terus bebas tidak aktivitas sama sekali. Katanya Pak Dokter suruh istirahat terus tak tidur dari pagi sampai pagi. Bukan ya. Maksudnya bebas dari aktivitas olahraga. Oke? Sudah? Pak Ibnu sudah? Mana Pak Ibnu? Oh ya, oke. Itu. Baik, ada lagi mungkin 1 pertanyaan lagi? Ya, monggo. Oke, baik. Apakah setelah olahraga boleh langsung makan? Jawabannya tidak. Ya, biarkan jantung kita istirahat dulu. Istirahat dulu, turunkan dulu denyutnya. Dengan cara apa? Istirahat dulu sebentar, pendinginan sebentar. Toh 10 menit, 15 menit kan nggak lama toh. Apa setelah keburu lapar? Minum putih justru malah disarankan. Betul, makasih. Justru minum air putih sangat disarankan setelah berolahraga. Ya, ada kalau orang zaman dulu bilang minum putih yang banyak biar racunnya tergelontor semua pada saat setelah olahraga. Ya betul. Ya, kita mengembalikan cairan pada saat olahraga supaya tidak dehidrasi. Ya, air putih yang biasa, nggak usah yang dingin dari kulkas. Ya, ya.
Buat siapa? Kalau dari kulkas ya jangan deh ya. Jangan.